Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Siti Halimah yang dimuliakan Allah, seperti biasa dari hari Sabtu pekan pertama ini harusnya kita membahas tafsir yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Badruddin Asli LCMA, namun beliau mendadak kemarin tidak bisa hadir karena ada urusan yang lebih urgent mungkin ya. Akhirnya beliau tidak bisa hadir pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Al-Ustadz Dr. Ahmad Nawawi MA. Beliau adalah Ketua MUI Depok. Kemarin Mas Ade menghubungi beliau dan alhamdulillah beliau bersedia hadir untuk mengisi kajian pada subuh kali ini. Sebelum kita masuk pada kajian subuh pada pada subuh hari ini, saya perkenalkan Ustadz yang akan menyampaikannya. Nama beliau adalah Dr. Ahmad Nawawi. Beliau adalah Ketua MUI Depok, Majelis Ulama Kota Depok. Ya. Pendidikan dasar beliau SD sampai SMP di Depok, ternyata asli Depok Ustaz. Asli Depok. SMA-nya di pesantren di Bogor, kemudian lanjut kuliah di IPB sampai dengan ngambil S3-nya di UIN, Universitas Islam Negeri Jakarta yang saat ini. Kalau dulu IAIN. Taib, tidak berpanjang kalam, kita dengarkan tausiah dari Ustadz Dr. Ahmad Nawawi. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Siapa namanya? Pak Ketua siapa? Syuhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana yarju liqa Allah fa in ajalallahi la'at wa huwas sami'ul alim. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Pagi ini saya Ahmad Nawawi, seorang murid guru mengaji di kampung. Alamat dekat kami nggak jauh dari Kubah Emas. Kami kenalkan diri kami. Sekarang usia kurang lebih
65 tahun kurang setengah tahun. Jadi kalau mengukur umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau diwafatkan 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijrah, usia beliau 63 tahun dalam hitungan Hijriyah atau 61 tahun dalam hitungan Masehi atau Miladiyah. Jadi bagi yang berusia 61 tahun hitungan Masehi, itu tandanya sudah 63 tahun usianya dalam hitungan Hijriyah. Maka Rasul di usia 63 tahun Allah selesaikan tugas beliau di dunia untuk mendapatkan hadiah terindah setelah pulang ke akhirat. Jadi udah wafat. Jadi kalau mengukur umur Rasul, kami sekarang sudah usia 65 tahun kurang setengah tahun, berarti kurang lebih 2 tahun setengah ada di alam kubur. Entah beliau usia berapa ini Bapak Haji? 80 Masehi hitungannya. Kalau Hijriyah sudah sekitar 83-an. 83 diambil 63, sudah 20 tahun di alam kubur. Jadi hidup manusia seperti itu kalau ngukur Rasulullah. Maka ada satu doa, terutama yang sudah umur 61 tahun, juga nggak mesti itu ya. Ada doanya bagus banget, bisa dicatat Bapak. Oh, ini ada rekaman Pak ya, Masya Allah, di YouTube. Aduh keren banget, Masya Allah. Allahumma rzuqna lazzata ta'atika wa ahrimna ladzata maksiatika. Itu kalau banyak. Kalau sendiri, Allahumma rzuqni ladzata ta'atika. Allahumma ya Allah, berikan aku, karuniakan rizki bagi saya lezatnya taat kepadamu, lezatnya membaca Quran, lezatnya memahami dan hobi memahami Al-Quran, lezatnya mengamalkan Quran, lezatnya mendakwahkan Al-Quran dan Islam, lezatnya sholat malam, lezatnya berbakti kepada kedua orang tua, lezatnya berbagi, lezatnya sedekah, lezatnya jujur, kira-kira begitu. Lezatnya pokoknya beramal soleh. Yang berikutnya kebalikannya, wahrimni ladzata maksiatika. Ya Allah, berikan kepada saya haramnya pada diri saya, mengharamkan pada diri saya kelezatan berbuat maksiat. Jadi kebalikan dengan taat. Jadi diantaranya, ya Allah, jadikan di hati saya benci kalau berbuat bohong ya Allah, benci untuk curang ya Allah, benci menipu, benci yang buruk-buruk ya Rabb. Begitu. Itu hidupnya nikmat itu gitu. Terutama kalau udah umur 63 tahun ke atas. Karena orang yang sudah masuk ke alam kubur itu seakan-akan dia sudah, bukan seakan-akan lagi ya, sudah melihat surga dan neraka. Karena itu hobinya hanya taat. Karena mengapa? Dia kejar taat karena dia sudah melihat surganya Allah. Tetapi kalau dia berbuat maksiat, sudah benci, nggak mau. Karena apa? Sudah dilihat nerakanya Allah. Jadi di wajahnya itu, di dalam kolbunya itu sudah melihat surga, sehingga hobinya baik. Jadi udah nggak berdaya berbuat keburukan karena sudah melihat siksanya Allah. Kayaknya kalau begini semua negara aman Pak ya.
Aman Pak ya. Apalagi presidennya seperti itu, menterinya seperti itu, kapolrinya seperti itu ya. Karena dia khawatir siksa neraka dan nikmatnya surga. Itu barangkali perkenalan kami. Saya Ahmad Nawawi, seorang murid guru ngaji di kampung. Ini kami bawa murid-murid kami, santri-santri. Kami punya pesantren 2, satu di Sukabumi, kedua di Depok. Lampu Quran, Laskar Anak Muslim Pecinta Ilmu Quran. Yang kedua, kalau nggak salah pernah sekali atau 2 kali ya. Kalau nggak salah dulu ini udah lebih dari 10 tahun yang lalu, Pak Ketua, Pak siapa? Pak Syuhada. Sekaligus juga Ketua RW, bukan? Mungkin di antara Bapak ada yang mengenal wajah saya, nggak tahu. Ada Pak? Oh iya beliau, Masya Allah. Jadi kalau nggak salah udah lama ini. Dulu kalau nggak salah rumah, nggak tahu namanya Siti Halimah gimana ini. Oh jadi nama ini Siti Halimah ya, nama dari pemberi wakaf. Oh masih dipinjamkan sekarang, tapi pinjamkan udah lama seperti wakaf ya. Mudah-mudahan Allah berikan. Bapak Ibu yang saya muliakan, mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini sebagai wasilah pertemuan kita di akhirat nanti, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan ini pertemuan yang kedua atau ketiga nggak tahu, dan tidak dipertemukan lagi di dunia ini ya, mudah-mudahan kita ketemu di akhirat. Nggak tahu, mungkin di terakhir kali kita ketemu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di awal jumpa kita, perkenalan kita, tadi kami bacakan 2 ayat Al-Quran dengan awal bunyi yang sama. Pertama terdapat dalam surat Al-Ankabut. Ankabut itu artinya surat laba-laba. Sangat menarik sekali kalau kita baca tafsir Al-Ankabut. Sebenarnya bagus sekali. Jadi Allah mendidik laba-laba dengan didikan rancang arsitektur yang terhebat di dunia ini. Jadi jaringnya itu 0,00 sekian milimeter. Tapi jaring itu mengalahkan kalau jaring itu dibuat dari besi baja. Besi baja itu benangnya. Kemudian satu lagi liurnya dari siapa? Si lebah. Sama-sama 0,00 sekian milimeter. Nah jaring tadi yang dibuat dari apa namanya, ludahnya si siapa? Laba-laba, dengan yang dibuat dari apa? Biji baja, besi baja. Itu Pak mengalahkan besi baja. Sehingga jaring itu diterjang bagaimanapun tidak akan bisa hancur, Pak. Kuat sekali, lentur dia ya. Karena itu rumah laba-laba itu adalah rumah yang terkuat sebenarnya. Meskipun dalam Al-Quran dikatakan rumah laba-laba itu ada wa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba. Bapak jangan lihat lemahnya dari sisi fisik. Yang dimaksud lemah itu, kalau dilihat dari ilmu pengetahuan, bukan lemah dari fisik, lemah dari peradabannya. Peradabannya Pak. Jadi ini bangunan megah. Katakanlah kalau zaman sekarang ini bangunan itu sangat mercusuar, bertingkat. Pokoknya rumah terhebat deh, gedung terhebat. Dan sekarang ini memang manusia berlomba-lomba membuat bangunan terkuat, tertinggi.
kami pernah ke Dubai, Abu Dhabi, kalau nggak salah 7 tahun yang silam. Itu ada yang namanya Hotel Bintang 7. Bukan bintang 5 Pak, bintang 7. Hah? Itu hotel tertinggi Pak, 800 sekian meter. Sekarang sedang lagi dirancang bangunan yang lebih tinggi lagi dari Abu Dhabi. Di mana? Di Jeddah. Mau menjelang 1 kilometer. Masya Allah Pak. Jadi dulu kata Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang miskin, nggak pernah pakai sendal. Pokoknya para pengembala, orang-orang kehidupannya, waduh. Tapi nanti mereka berlomba-lomba kaya sekali. Memang daerah sana itu adalah daerah minyak, kaya dengan minyak. Allah berikan negeri-negeri Islam itu kaya semua Pak. Termasuk negeri Islam yang jauh nun dari pusatnya, Mekah Madinah. Di mana? Di mana? Di Jalan Belimbing Raya. Ini Belimbing Raya Pak. Apa? Belimbing Raya. Termasuknya Pak. Nusantara itu Pak, Indonesia, ini adalah biladul jannah, negeri surga. Biladuna biladul jannah. Masya Allah. Your country is like the heaven. Negeri kamu ibarat surga. Jadi orang itu betah Pak tinggal di sini. Karena itu Amerika betah tinggal di Indonesia. Cina pun akan berebut Indonesia sekarang Pak. Emas itu paling mahal Pak di Indonesia ini. Paling banyak lagi. Emas Freeport di apa tuh? Jayapura. Saya berapa kali ke sana. Masya Allah, digali langsung dapat Pak. Apalagi di Jawa Pak. Di Jawa itu emas paling mahal Pak. Emas Jawa itu harganya Masya Allah. Nggak percaya Ibu? Iya, emas Narto sebagainya Pak. Hingga kalau orang tinggal di Indonesia itu Pak, sekolah dari SD sampai perguruan tinggi S3 nggak pakai bayar Pak. Nggak percaya Pak. Saya sekolah SD gratis, SMP gratis. Ya, begitu SMA saya udah mulai nggak gratis tuh Pak. Mengapa SD digratisin? Mengapa yang bayarin orang tua saya? SMP orang tua juga begitu. Karena orang tua saya mata tunanetra nggak lihat. Ya. Kemudian SMA sudah mulai nggak gratis Pak. Saya jualan begitu. Kemudian saya tinggal mondok, tapi alhamdulillah ya. Jadi bantuin nyuci piring, apa macam-macam. Ya, sampai naik pohon cengkeh, ngambil cengkeh, itu bunga cengkeh di pondok. Ya cerita, maaf jadinya. Nah, alhamdulillah kawan-kawan ngeliwet. Saya gak pengen ngeliwet lagi. Tahu ngeliwet Pak? Jurusan kastrologi Pak. Kastrol. Jadi pondok pesantren kastrologi. Jadi masak pakai ngeliwet. Kastrol. Nah, saya nggak pakai lagi makan bergizi, pakai daging. Oh, pokoknya bagus-bagus lah, pakai tempe, tahu. Kenapa Pak? Makan di rumah kiai gitu. Dapat ilmu, dapat makan juga gitu. Teman-teman kalau datang di kelas pondok itu telat, wah dimarahin. Saya datang telat nggak apa-apa, ya orang masak di rumah beliau. Jadi gitu. Jadi SMA, kemudian sampai IPB juga alhamdulillah ya digratisin sama orang lain, dikasih gitu. Alhamdulillah sampai S3 pun digratisin sama biaya negara gitu kira-kira. Jadi betul-betul kalau negeri ini dikelola sumber daya alamnya betul-betul dengan hukum syariat Islam Pak, Masya Allah, nikmat banget ya. Biladul jannah, biladul jannah. Ya. Makanya dulu orang-orang dulu beradinya pasal 33 ayat 3. Bumi, air dan semuanya itu untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan konglomerat gitu. Ya, tapi ini kan hanya tulisan sekarang, tulisannya doang. Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan itu. Jadi kembali kepada Al-Ankabut tadi. Jadi itu negerinya berperadabannya, peradaban fisik, tapi peradaban non fisiknya, peradaban akhlak, peradaban imannya macam-macam itu ambruk Pak, ambruk. Makanya sebutnya labaitul ankabut. Jadi menjaring orang lain,
Sehingga yang ada itu menjerat. Bapak kalau lihat tuh model PBB atau PBB Pak, gambar PBB, United Nation, iya, itu simbolnya apa Pak? Laba-laba itu menjaring Pak, menjaring. Jadi maaf, PBB itu adalah jaring, ya, menjaring. Yang lemah semakin lemah, yang kuat semakin kuat. Dan itu memang simbol Pak, simbol. Ya. Insya Allah nanti akan muncul lagi yang sudah pernah terjadi 13 abad lamanya. Islam menguasai peradaban dunia. Ya, diawali dari Mekah ke Madinah, Mekah lagi, terus sampai semenanjung Arabia semuanya Islam, terus Asia, Afrika, Eropa, Amerika belum dapat Pak. Hampir 2/3 dunia dipegang kaum muslimin, dan lamanya berapa? 13 abad, bayangin Pak. Jadi kita itu bangga sebagai seorang muslim itu peradaban di tangan Islam Pak. 13 abad. Nah 2 abad sekarang ini adalah kata Rasul fase keempat. Jadi kata Rasul itu fase itu ada 5. Fase Nabi, fase sahabat, fase tabi'in, fase yang paling rusak, nomor 4. Dan nanti kelima, fase terbaik lagi. Namanya takunu khilafah ala minhaji nubuwah, kepemimpinan dengan corak kenabian, khilafah nubuwah. Summa sakat, lalu beliau diam, dalam arti tidak bicara lagi. Jadi nanti dunia ditutup dengan kepemimpinan dipegang kaum muslimin lagi, orang-orang beriman. Nah, sekarang fase keempat nih, fase yang paling rusak Pak. Alhamdulillah kita menemuin fase yang paling buruk. Ini semakin mempertebal iman kita Pak terhadap apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa Nabi sudah berakhir jauh. Itu paling nikmat hidup masa Nabi. Masa sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum, kata Nabi 30 tahun itu paling nikmat sekali. Mereka itu berjiwa akhirat, kaya tapi nggak mewah. Abu Bakar misalnya, Utsman bin Affan nggak mewah. Jadi kekayaan itu bukan pribadi. Kemudian masa keemasan berikutnya terus sampai Turki Utsmani. Dan kita rasakan di Nusantara dulu, ini pusat peradaban termasuk Nusantara ini Pak. Dulu kita itu merdekanya kurang hebat sekali Pak. Jadi orang-orang Hindu Buddha semakin makmur setelah masuknya Islam. Karena itu dulu orang Hindu masuk Islam Pak. Karena mengapa? Islam membawa peradaban, membawa kemakmuran, membawa kesejahteraan, keadilan. Di mana Islam berkuasa tidak pernah menjajah. Itu fakta. Nah, datanglah Eropa, baru lemah Islam, seret sampai sekarang. Insya Allah nanti kita ketemu di masa peradaban Islam lagi. Itulah saya sekilas tentang Al-Ankabut, maaf. Jadi yang dimaksud kata Al-Quran, la baitul ankabut, selemah-lemahnya rumah adalah rumah laba-laba, itu bukan lemah dari sisi fisiknya, tapi apa? Peradabannya. Peradaban yang menata kehidupan, yang menjerak, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Baik, ayat yang sedang tadi kami sampaikan di awal ini, Pak Ketua, sampai jam berapa kita pengajiannya? Sampai syuruk jam 52. Baik, makasih. Ini perjumpaan pertama, bisa ta'aruf dulu kita ya jadinya. Ya. Jadi insya Allah sebelum zuhur kita selesai pengajian. Oh ya, sebelum zuhur Pak ya. Baik. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini Al-Ankabut tadi. Ayat kelima. Cek ayat kelima Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at wa huwa as-sami'ul alim. Barang dulu, 1, 2, 3. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajala Allahi la'at
wa huwas samiul alim. Nah, ini ajak HP ke surga Pak ya. Bawa HP ke surga. Ini bisa ada dilihat, ada ya. Jadi terserah kita menggunakan ini HP buat apa. Baik. Yang kedua, cek di ayat terakhir. Ayat terakhir dalam surat Kahfi. Surat apa? Kahfi. Surat Kahfi itu surat gua. Jadi dulu pemuda-pemuda antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu ada satu masa di mana kekejaman rajanya Raja Dicyanus. Tapi anak-anak para penguasa pembesar itu nggak setuju dengan perilaku orang tuanya. Sehingga mereka menyusun kekuatan, ada sekian orang, disebutkan ada 5 orang, 7 orang. Nah mereka itu membangun kekuatan bagaimana strategi untuk menasihati orang tuanya. Jangan membuat kezoliman kepada rakyat. Gitu. Jadi penguasa itu kalau kau pengen ke surga paling gampang Pak. Jadi bersyukur jadi presiden, jadi gubernur, jadi menteri, jadi lurah minimal RT. Paling gampang ke surga Pak. Kalau adil saja dia, ranking pertama ke surganya. Disebutkan sab'atun yudhilluhumullah yaumal la dhilla illa dhilluh. Yang pertama imamun adilun. Ada 7 macam manusia dapat naungan Allah nanti di akhirat. Tidak ada yang lain dapat kecuali mereka 7. Siapa yang pertama? Ranking pertama imamun adilun. Di Pak Jokowi itu kalau dia adil, ranking pertama ke surganya Pak. Nikmat banget Pak. Hah? Pak Wakil juga sama Pak. Ke surga Pak. Tapi kalau enggak, ranking pertama kemananya? Bukan ngancam Pak, bukan. Ini makanya sifat orang beriman nggak ada benci. Kasihan Pak. Orang zalim itu kasihan. Kasihan kepada mereka. Nasihati. Doakan. Sebab pandangan orang beriman bukan dunia. Tapi akhirat. Maaf. Sedikit Pak ini Pak. Lagi musimnya Pak. Tapi bukan corona Pak insya Allah. Jadi kembali. Jadi Ashabul Kahfi itu mereka pergi kekuatan. Ternyata mereka masuk ke dalam gua. Ya. Sebab mereka dikejar-kejar juga Pak. Bahaya ini orang, anak ini. Kalau dibocorin rahasia, Masya Allah. Gitu Pak. Makanya sekarang bagaimana supaya rahasia itu tidak bocor, maka dilindungi Pak. Maka yang harus dihukum mati harus ditaruh di hotel yang paling nikmat, gitu lah Pak. Sebab apa? Kalau enggak gua bocorin nih, ya kan? Gua bocorin nih peristiwa KM50, kira-kira begitu Pak. Wah ini merembet sampai ke atas Pak. Iya Pak. Perintah dari atas ke bawah kena Sambo, begitu Pak. Lo Sambo kalau disakiti, dia akan ngoceh Pak, nyanyi dia, kena semua. Wah bahaya, kira-kira begitu. Nah ini enggak. Ashabul Kahfi itu keluar pemuda-pemuda tadi masuk ke dalam gua muncul kekuatan supaya mereka aman. Mereka masuk gua. Oh ternyata Allah membuat mereka tenang. Tidur berapa? Walabisu fi kahfihim salasami'atin wasdadu tis'ah. Mereka Allah membuat mereka tidur selama 300 tahun. Wasdadu tis'ah. Dan Allah tambahkan berapa tahun? 9. Jadi 309 tahun. Bapak, inilah konsep perhitungan waktu. 300 tahun dalam hitungan Masehi. 309 tahun dalam hitungan Hijriyah. Begitu. Setiap 100 tahun tambah 3. Tambah 3. Tambah 3. Jadi 300 tahun dalam hitungan Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Desember. Tapi kalau 39 tahun mengikuti hitungan Muharram, Safar sampai dengan Zulhijjah. Begitu. Jadi Allah membuat mereka tidur Pak. Tidur. Begitu bangun tidur, mereka kaget, kita lapar, harus beli roti. Begitu Pak. Roti. Karena itu silakan di antara kalian, kata perintah
pimpinan rombongannya beli roti. Bawalah uang logam, uang dirham. Berangkatlah ke pasar Depok Jaya, gitu. Tapi dibilang wal yalattaf wala yus'iran nabikum ahada. Kamu harus hati-hati, jangan kamu bicara bahwa kita ada di sini. Hati-hati kamu ke pasar. Lalu mengapa? Kalau kamu ketemu, kamu akan dirajam, kamu akan disambitin, kamu akan dihukum mati nanti. Hati-hati kamu. Nah, begitu nyampe beli roti ditertawain, Pak. Sama siapa? Sama pedagang. Ini orang gila ini beli roti. Uang apaan? Kan begitu ya? Orang 300 tahun loh, Pak. Iya. Tapi dia juga bingung. Loh, kok saya ditertawain? Ini uang bener ini. Maaf, Pak. Kira-kira yang bener yang mana nih? Yang jual roti atau yang beli roti? Bener ya? Tergantung bagaimana melihatnya ya. Masya Allah. Saya ingat, Pak, tahun 80 kuliah di IPB. Dapat beasiswa 25.000 sebulan. Hebat, Pak. Tapi bayaran setahun 24.000 setahun. Satu bulan cuma 2.000. Beasiswa 25.000 sebulan. Plus, Pak. Enggak, 25.000 satu bulan beasiswa. SPP 2.000 sebulan. Kan lebih itu. Tahun berikutnya 125.000 sebulan. Bayaran tetap masih 24.000 setahun. Itu zaman Pak Harto. Ya. Kira-kira enakan zaman Pak Harto, enakan zaman sekarang. Nah, Pak. Tergantung melihatnya juga, Pak. Kata beliau enakan zaman Pak Harto. Mengapa? Zaman Pak Harto itu istri masih muda, gitu Pak ya. Zaman sekarang istri sudah, enakan zaman Pak Harto, Pak. Kembali. Nah, begitulah Ashabul Kahfi. Jadi itu menggambarkan orang nggak tahu sejarah yang ada mentertawakan orang, Pak. Sekarang ini, Pak, orang bawa Quran ditertawain orang, Pak. Gunakan hukum Quran, hukum syariat Islam ditertawain, Pak. Ya, sekarang zaman demokrasi. Begitu loh. Paham gak, Dek? Kalau ada korupsi, potong tangannya, wah ditertawain, Pak. Ya betul gak, Pak? Sekarang mah kalau ada korupsi, bebaskan, lalu biarkan mereka tinggal di hotel. Itu baru modern namanya, Pak. Kalau hukum Islam gak bisa, Pak. Orang korupsi potong tangannya. Kira-kira yang selesai mana terjadi dunia ini aman? Hukum Islam, Pak. Betul gak, Pak? Orang kalau korupsi dipotong tangannya, hakimnya betul-betul adil, nggak disuap sama konglomerat, ya, sama cukong-cukong, maka beres Indonesia ini. Itulah hebat hukum Islam. Jangan takut dengan hukum syariat Islam, Pak. Oh, ini bahaya, radikal, teroris. Enggak. Penjajahan itu terjadi karena ketika hukum Islam ditinggalkan. Beres Indonesia ini, nggak ada korupsi lagi. Kaum muslimin rahimakumullah, itu Ashabul Kahfi. Hanya selintas doang. Nah, ayat yang berikutnya itu dalam ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi tadi. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Terus wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Bunyi ayatnya sama, Al-Ankabut ayat 5, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Yang berikutnya, man kana yarju liqa rabbih, bukan Allah, liqa rabbih, fal ya'mal amalan sholiha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bunyi ayatnya sama, Pak, saling menguatkan, ditakkid. Ya. Man itu ismu syartin. Nanti ada jawabnya pakai huruf fa. Fa lil jawab. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Al-Ankabut. Siapa orang yang rindu, yang kangen ketemu Allah, maka
Ah, ini jawabannya. Maka bagi yang rindu nih, bagi yang kangen, jawabannya apa? Inna ajalallahi la'at. Sesungguhnya ajal Allah pasti sampai, pasti datang. Tenang Pak, kalau yang memang kangen ingin ketemu sama Allah, gampang. Nanti juga Allah akan bertemu sama kamu. Wa huwas sami'ul alim. Dan dia Allah maha mendengar, maha mengetahui. Bapak rindu sama Allah enggak? Lah bagaimana Pak Ustadz cara rindunya ya? Nanti kita jelaskan, ini cukup panjang waktu kita bagaimana cara kita bisa rindu. Bapak, Ibu yang Allah muliakan. Kerinduan kepada Allah itu adalah fitrah manusia sebenarnya. Contoh, ketika orang yang gak pernah sholat, gak pernah kenal ibadah, ahli maksiat, lalu ternyata dia dirundung malang, kejepit masalahnya, tapi dia masih mengakui agama, masih ada, imannya masih ada, tapi ahli maksiat. Begitu kejepit sana kemari, sakit macam-macam, dia nyebut nama Allah gak? Ya Allah, gitu ya. Astagfirullah, nyebut juga ya. Coba aja Pak, nggak percaya nih, ketika kita naik kendaraan angkot, lalu sopirnya ugal-ugalan Pak, sampai mau jatuh ke kemana? Ke jurang misal. Lalu ini sopir bagaimana? Isi di dalam mobil itu zikir gak semua Pak? Berzikir gak Pak? Bagaimana zikirnya Pak? Allahu Akbar, astagfirullah gitu ya. Padahal kagak sembahyang dia Pak, agak sholat, begitu ya. Juga suka bohongin orang, gitu ya. Pokoknya gitulah. Ya Allah. Jadi ya itu berarti rindu sebenarnya. Rindu itu tanda rindu Pak. Kenal Allah juga dia, gitu loh Pak. Makanya sopir angkot itu berjasa juga yang model begitu ya, menyadarkan orang. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Kembali. Siapa yang kangen ketemu sama Allah, ini saya yakin orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di musola ini, di masjid ini adalah orang-orang yang kangen sama Allah. Fa inna ajalallahi la'at, maka sesungguhnya ajal pasti sampai. Jangan takut. Ajal pasti datang. Maksudnya apa ajal datang? Ini di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, ya, karya Al-Imam Alawi Abu Bakar Muhammad As-Saqaf. Beliau meringkas karya monumental Imam Ghazali Pak. Ini di dalam bab yang terakhir, kesimpulan. Al-Babul Arba'un fi dzikril maut wa ma ba'dahu. Ya, bercerita tentang mengingat mati dan apa yang terjadi setelah kematian. Ini adalah inti dari kitab di sini di bab terakhirnya. Mengingat mati dan setelah apa yang terjadi setelah kematian. Nah, disebutkan di sini bagi orang yang kangen ketemu sama Allah, kematian adalah dikatakan di sini tuhfatul mu'mini al-maut. Hadiah orang beriman adalah kematian. Hadiah orang beriman kematian. Kira-kira yang sudah dekat ke arah kematian berapa orang ini Pak? Acung tangan yang udah dekat dengan kematian berapa orang nih Pak? Enggak, yang paling dekat siapa? Yang umur 17 tahun ke bawah ada nggak di sini? Masih bawah, masih lama Pak, tenang aja. Hati-hati yang umurnya 60 tahun udah deket. Yang masih di bawah 60 masih lama. Nggak apa-apa lah, masih muda, maksiat aja nggak apa-apa. Yang udah tua-tua udah taat aja semua ya. Nah, orang yang hobinya nanti dinyatakan dalam ayat surat Al-Ankabut Pak, ini kuncinya nanti. Siapa yang rindu, kangen ketemu sama Allah, ingat, kematian pasti datang.
Gak lama lagi malaikat Israel menjemput nyawa kamu. Tenang aja. Maksudnya apa, Pak? Orang yang rindu sama Allah itu ketika kaya, dia manfaatkan kekayaan hartanya untuk menuju surga. Contoh, Abu Bakar kaya, dia pakai untuk perjuangan. Abdurrahman bin Auf kaya, dipakai untuk buat membela agama Allah. Utsman bin Affan, jadi dulu orang-orang kaya, miliarder, triliuner itu dimanfaatkan untuk agama, membela orang miskin sebagainya. Jadi kaya miskin itu nggak ada jurang, Pak. Dipakai banget. Jadi hartanya digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Ilmu pun dipakai buat kebaikan. Tenaganya macam-macam dibaik untuk kebaikan. Maka dia rindu pada kematian. Sebab di dunia walaupun kaya capek nggak, Pak? Di dunia orang kaya capek nggak? Orang miskin lebih capek mana coba? Pejabat kaya nggak? Capek nggak? Rakyat lebih capek siapa? Oh gitu, tahu sendiri, Pak. Pak, di dunia ini waktunya capek. Oh ya, waktunya laqad khalaqnal insana fi kabad. Tapi setelah kematian sudah nggak capek, dikasih gaji melimpah. Coba enak gak? Nggak kerja dapat gaji berlipat-lipat, mau? Ya mau, Pak. Siapa yang nggak mau? Itu hadiah namanya, hadiah. Kita udah nggak kerja, Pak, tapi pensiun, waktu kerja gajinya di bawah 1 miliar. Waktu kerja, Bapak gajinya berapa? Saya juga seorang dosen, Pak, gaji saya di bawah 1 miliar, Pak. Besar apa ya? Di bawah 1 miliar, Pak, gaji kita. Udah pensiun, gajinya di atas 1.000 miliar. Enakan mana coba? Mendingan pensiun, Pak. Udah gak kerja, gajinya lebih besar. Itulah kematian, Pak. Iya. Orang beriman itu sudah gak kerja, gajinya berlipat-lipat, Pak. Iya. Makanya dalam sebuah hadis dinyatakan, ketika idza wudi'atil janazah fahtamalah harrijal ala a'naqihim in kanat sholihah qalat qaddimuni. Ayo bareng-bareng. Qaddimuni, ayo bareng. Lagi. Udah lancar, alhamdulillah. Apabila seorang jenazah dibawa oleh orang banyak menuju kuburan, dan jenazah itu kalau dia orang soleh, dia berkata, sekarang bukan dipanggul ya, dimasukin ke mobil ambulan. Kata dia, qaddimuni, segerakan. Jangan lama-lama bawanya. Kalau bisa 1.000 km per jam, udah nggak betah saya di sini. Kepengen masuk ke alam kubur, sudah menanti bidadari yang sangat cantik, kemewahan yang luar biasa, kenikmatan yang luar biasa. Sudah melihat, Pak, si jenazah tadi. Apa bicaranya coba? Tolong acung tangan yang calon jenazah, acung tangan. Calon mati. Yang enggak acung tangan berarti nanti, Pak, kita itu mengucapkannya apa? Qaddimuni, segerakan saya. Nikmatnya enggak kepalang, Pak, kematian itu. Susah, Pak, diceritakannya, Pak, karena memang kita belum mengalami sih ya. Wa in kanat ghairu sholihah, kalau yang bicara si jenazah itu orang yang tidak soleh, qalat ya wailaha aina tadhabuna biha, aduhai celakanya saya, hidupkan lagi saya ya Allah, saya menyesal ya Allah, kemarin jadi presiden saya mengabdinya kepada konglomerat bukan pada rakyat, saya sebagai wakil presiden diam aja juga ya Allah. Kira-kira begitu. Ini contohnya negara luar, Pak. Wakil presidennya kenapa, Pak? Gak kenal saya, Pak.
Ya Allah, aku nggak manfaatkan ilmu saya ya Allah. Saya ahli tafsir, saya ahli hadis ya Allah. Saya pemuka agama ya Allah. Tapi saya gak gunakan ya Allah. Aduh kan hinanya ya Allah. Celakanya saya ya Allah. Jangan dibawa dulu ya Allah. Begitu kira-kira. Itu bagi yang tidak soleh. Manfaatkan hidup ini. Nah, dikatakan siapa yang rindu kangen sama Allah, ingat ajal pasti sampai. Tenang aja Pak. Insya Allah malaikat Israel akan datang juga. Tenang aja, tenang. Karena mengapa? Ketika kaya, dia nggak bangga. Dia manfaatkan kekayaannya. Ketika jadi diberi amanah kekuasaan, dia pakai banget kekuasaannya. Demi kepentingan rakyat. Tanda tangan berlaku Pak. Ya, cukup tanda tangan Pak. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Wali. Pak Wali, kapan bahasanya Depok menjadikan kota Quran? Biarin disebut wali kota radikal juga. Kalau bisa jam malam diberlakukan Pak Wali. Jadi anak-anak tuh nggak ada keluyuran lagi. Gitu ya. Nah, insya Allah nanti ke depan anak-anak itu yang muslim ngaji antara maghrib sampai jam sekian. Jangan nongkrong pinggir jalan. Subuh udah biasa ke masjid. Insya Allah nanti ke depan berikutnya masuk SD syaratnya sudah hafal 1 juz. Bisa Pak? Bisa. Nanti calon RT syaratnya satu juz. Ada sit RT sini Pak? Ada. Calon RW. Iya. Calon presiden tak usah banyak-banyak, cukup 30 juz hafalannya. Hebat Indonesia Pak. Tapi nggak cukup dengan hafal, paham dan laksanakan. Oh, beres Indonesia Pak, beres. Dari Quran aja cukup. Ya. Dimana orang yang jadi presiden itu adalah orang yang rindu kampung akhirat. Hah? Bapak bicara wakil mulu, presidennya aja Pak. Masya Allah. Tenang, tenang. Jadi tuhfatul mu'min al-maut, hadiah orang beriman kematian. Jadi kita ngaji yang ringan-ringan dulu Pak. Nah sekarang ayat terakhir. Ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Bunyinya sama Pak. Man kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang rindu kangen ketemu dengan sang penciptanya dan sang pengatur hidupnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya, fal ya'mal amalan solihah, maka beramallah dengan amalan yang soleh, yang baik. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, jangan kamu syirik kepada Allah sedikit pun. Itu kunci kangen pada Allah. Jadi kalau kita kangen sama Allah gampang. Subuh jangan telat. Rindu sama Allah, biasakan bangun sebelum subuh. Bangun sebelum subuh ngapain? Bagus, dapat pahala cuci piring. Pak, maaf, ini kunci sukses. Insya Allah Pak, yang muda semakin muda, yang tua semakin. Pak, kalau kepengen sehat, biasakan bangun jam 3 malam misalnya, langsung kita minum 2 gelas air. Maaf ini. Kemudian kita wudhu. Habis wudhu, siramlah dari kaki bawah, dengkul sampai di sini. Tahan sekitar 1 menit, nggak lama-lama cukup. Setelah itu siram air, mandi basah Pak, setiap malam basahin. Apakah kita junub atau enggak? Pokoknya mandi sampai ke sini. Insya Allah Pak, itu kesehatan Pak, kesehatan jiwa, kesehatan badan juga. Coba praktekkan Pak, ini mudah-mudahan saya kasih kenang-kenangan selama ngaji ini. Iya, biasakan Pak. Insya Allah kalau mandi setiap jam 3 atau setengah 4, yang penting sebelum subuh mandi seperti itu, yang muda makin, yang tua makin, ya gitu aja gampang. Sehat Pak insya Allah. Makanya anak-anak santri itu saya ajarin begitu sebenarnya. Biasakan kamu subuh udah bangun, cerdas nanti kamu. Nah sudah, terus
sholat tahajud. Boleh 2 plus 1. Tahajudnya 2, witir 1. Udah, apa-apa. Hari pertama, hari kedua, hari 3, sebulan namanya 21 aja. Nanti berikutnya 4, 1. Berikutnya nanti 11 rakaat. Lengkap atau 13 rakaat. Biasakan itu. Sampai menjelang kematian sampai. Terus sholat tahajud. Itu rindu ketemu Allah dengan cara sholat. Sholat apa? Tahajud, berikutnya qiraat Quran, rindu sama Allah. Apalagi sholat subuh, berjamaah ke masjid. Terus infak harian kalau ada uang. Kalau enggak, infak hariannya apa? Senyum. Gitu ya? Infak hariannya apa? Tangan, harus menyapu lantai sebagainya. Sayang sama orang tua, berbakti sama guru. Fal ya'mal amalan sholihah. Jadi rindu sama Allah itu bisa sholat, ingin ketemu sama Allah sedekah, ingin ketemu sama Allah berbakti sama orang tua. Kalau kepengen rindu sama Allah, maka amalkan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tepat jam 6. Semoga bermanfaat pengajian kita hari ini. Jadi 2 ayat dengan bunyi yang sama. Yang pertama surat apa tadi? Al-Ankabut ayat yang ke-5. Yang kedua Al-Kahfi ayat terakhir. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita kan setiap malam Jumat baca surat Kahfi, Pak. Ya, surat Kahfi. Barangkali ada pertanyaan dan tambahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sistematikanya Al-Quran menyampaikan perintahnya, Pak. Ta'muruna bil ma'ruf, baru wa tanhauna 'anil munkar. Enggak dibalik. Tanhauna 'anil munkar wa ta'muruna bil ma'ruf. Yang ringan dulu baru yang berat. Yang ringan itu siapapun bisa. Yang berat orang khusus. Mengapa? Amar ma'ruf itu bisa dilaksanakan oleh anak kecil. Bisa, Pak. Amar ma'ruf bisa dilaksanakan oleh orang yang tidak punya. Amar ma'ruf bisa dipraktekkan, diamalkan oleh orang rakyat biasa, oleh ustadz. Tapi yang namanya nahi munkar itu sebenarnya nggak gampang. Harus orang yang punya kekuatan. Siapa? Kepala negara. Wakil juga termasuk bisa. Wakil-wakilnya tadi Bapak ini. Iya. Bisa, Pak. Jadi kalau nyuruh berbuat baik, siapapun bisa, Pak, gampang. Iya. Jadi yang membuat bagaimana miras tidak ada, judi tidak ada, begitu, Pak. LGBT tidak ada, korupsi nggak ada. Itu bukannya ustadz, bukan habaib, bukan kiai, bukan ajengan. Siapa? Presiden, Jaksa Agung, Kapolri, Mahkamah Agung, para menteri. Begitu. Jangan sampai kita dikasih amanah presiden, tapi tangan kita itu asam urat. Tahu, Pak? Tahu asam urat? Sakit, pegal. Jangan. Justru manfaatkan jabatan tanda tangan untuk memberantas korupsi. Insya Allah surga paling tinggi dia nanti. Ini ada rekamannya nggak? Nggak apa-apa, sampai terus. Memang harus begitu. Ini kita sayang, Pak. Sayang. Begitu. Tapi kalau amar ma'ruf bisa. Habib Rizik bisa amar ma'ruf. Iya. Siapa lagi? Semua para habaib bisa. Kiai bisa. Kita bisa. Anak kecil pun bisa kok amar ma'ruf. Apalagi ma'ruf amin, Masya Allah. Pak ma'ruf amin malah bisa. Udah ma'ruf amin pula lagi. Pak Ibu yang saya muliakan, anak kecil itu bisa amar ma'ruf. Contoh apa? Ini maaf. Jadi ada anak yang soleh banget, yang soleh banget. Mengapa?
Jadi bapaknya, ibunya nggak pernah nyuruh, nggak pernah melarang. Mengapa? Sebab ketika yang bapak ibunya kepengen, dia nggak pakai nyuruh lagi. Itu anak begitu pulang ke rumah ada piring kotor langsung dicuci. Itu amar ma'ruf namanya, kebaikan-kebaikan. Bapaknya senang sekali. Nggak pakai dilarang. Mengapa? Setiap maghrib nggak pernah keluyuran. Enak gak punya anak seperti gitu, Pak? Enak gak? Masya Allah. Itu zaman Rasul tuh ada seorang khaddamnya Rasul, ya. Beliau itu yang bernama Anas bin Malik. Beliau itu 10 tahun jadi khaddamnya Nabi, pembantunya Nabi. Nabi nggak pernah menyuruh, nggak pernah memerintah. Sebab mengapa? Apa yang Nabi suka sudah dikerjain. Sama siapa? Anas. Apa yang Nabi nggak suka sudah tidak dikerjakan sama Anas bin Malik. Bapak Ibu mau nggak jadi suami istri model begitu? Mau? Ikhlas saja, Pak. Begini aja nih. Misalnya kita nyampe ke rumah, piring kotor, Bapak, oh gue cari pahala nih. Gue cari pahala nih. Piring kotor, alhamdulillah. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Pak? Piring kotor di rumah, Pak, alhamdulillah. Ladang pahala bagi saya ini. Langsung kita cuci. Baju kotor, alhamdulillah, cuci. Alhamdulillah, cuci. Jangan berharap balasan dari istri, tak usah. Ridho Allah, karena perintah Allah, perintah Rasulullah berbuat baik untuk keluarga. Jadi apa yang kita lakukan ikhlas karena Allah saja. Istri pun sama, berikan yang terbaik buat suami, jangan ngarepin dari suami, tak usah. Bayangin, Pak, kalau istri berbuat baik buat suaminya demi Allah, karena Allah, begitupun sebaliknya dia juga sama karena Allah, nanti Allah pertemukan, Pak. Cinta itu memberi bukan menerima. Kira-kira begitu. Oke, gitu, Pak, ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu wajib, Pak. Jadi kalau kepengen menjadi orang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kamu umat terbaik. Apa umat terbaik itu? Syaratnya diantaranya 2. Amar ma'ruf, nahi munkar. Amar ma'ruf kepada semua orang bisa. Nahi munkar kita pun bisa, tapi nggak kuat. Yang jadi lurah, yang jadi RT, yang jadi presiden atau wakil presiden bisa juga, Pak. Begitu. Itu amar munkar. Terima kasih. Baik. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan kemudian dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.